Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan alur film Indonesia. Film ini ada dramanya tapi ada komedinya juga. Langsung aja ke alur film. Awal cerita diperlihatkan seorang cowok bernama Alan. Selesai olahraga, dia bersiap untuk pergi ke kantor. Tak berselang lama, istrinya yang bernama Nadia terlihat baru pulang. Nadia kemudian bertanya kepada Alan bahwa dia baru saja melihat ibu mertuanya di apotek. Namun dia sengaja menghindar karena enggan selalu ditanya kapan hamil. Terlebih pagi itu Nadia ke apotek untuk membeli tes pack. Alan meyakinkan lagi apakah benar yang Nadia lihat adalah ibunya, karena jarak antara apotek dengan rumah ibunya cukup jauh. Tak berselang lama, tiba-tiba ibu mertuanya sudah muncul di depan pintu menyapa mereka. Ibu Alan memanggil Nadia dan bertanya, benarkah yang ia lihat di apotek tadi adalah Nadia? Ibu Alan berkata bahwa niat awalnya dia ingin membeli obat dan juga tes pack untuk Nadia. Namun setelah dia menanyai penjaga apotek dan tahu bahwa menantunya sudah membeli tes pack, maka dia urungkan niatnya. Ibu Alan sangat senang saat tahu Nadia sudah telat seminggu, dan dia memaksa Nadia untuk segera melakukan tes urin. Nadia tak bisa menolak kemauan mertuanya. Dia langsung melakukan tes pack dan untuk kesekian kalinya dia kecewa dengan hasilnya. Ibu Alan memberitahu anak dan menantunya untuk menjaga kesehatan. Dia juga meminta Nadia untuk berhenti kerja agar tak kecapean dan stres. Alan lalu mengingatkan ibunya kalau sebenarnya Nadia sudah berhenti kerja sejak setahun yang lalu. Saat ada Nadia, Ibu Alan menyuruh putranya untuk membawa Nadia periksa ke dokter kandungan. Ibu Alan sangat yakin jika Nadia yang bermasalah, karena menurutnya Alan berasal dari keturunan yang subur. Malamnya Nadia tak bisa tidur. Dia membangunkan suaminya dan mengajak untuk pergi ke dokter. Alan terbangun dan kaget takut istrinya kenapa-napa. Nadia berkata dia tidak sakit. Dia ingin pergi ke dokter kandungan untuk mengetahui apa penyebab dia tak kunjung hamil. Pada awalnya, Alan menolak ajakan Nadia dengan berbagai alasan. Namun pada akhirnya, Alan menyetujui kemauan istrinya. Keesokan harinya, Alan dan Nadia berangkat ke klinik kandungan Sanjaya. Di parkiran, Nadia melihat sepasang suami istri baru keluar dari klinik, dan dia merasa tak asing dengan wajah pria itu. Siapa yang ngindar sih? Mereka kemudian masuk ke dalam klinik. Nadia pergi ke toilet, dan Alan melakukan pendaftaran. Di pendaftaran, petugas yang jaga terlihat cantik dan semplehot. Mbaknya ini bernama Andin. Dia pun tanya-tanya sambil tebar pesona menggoda Alan. Itu bukan menyusahkan, Pak. Scene berpindah di sebuah mobil. Terlihat dua pasangan pasutri. Yang pria bernama Atar dan istrinya bernama Karin. Dalam perjalanan, Karin membicarakan tanah warisan bapaknya. Jika dijual bisa menghasilkan uang untuk digunakan program bayi hamil. Atar meyakinkan istrinya kalau semua biaya sudah siap. Balik ke Nadia dan Alan. Kini mereka sedang konsultasi dengan dokter kandungan. Dokter menyarankan mereka untuk periksa dulu agar tahu masalahnya. Malamnya Nadia menggerutu karena suaminya tidak mau periksa sekalian. Dia berkata, jika dari awal tak percaya sama dokternya, harusnya bilang dan tak perlu ke sana. Selesai makan, Alan menelpon klinik untuk mendaftar periksa esok hari. Hari berikutnya, Alan pergi ke klinik seorang diri untuk tes sperma. Di ruang pengambilan sperma, Alan cerita dengan Andin tentang masa lalunya. Saat muda, Alan bandel dan selalu berhubungan badan dengan pacar-pacarnya kecuali dengan Nadia. Mantan pacar Alan berharap hamil dan dinikahi Alan. Namun tak ada satupun di antara mereka yang hamil. Baru setelah putus dan menikah dengan orang lain, mereka bisa hamil. Andin mendengarkan dengan seksama. Alan meminta Andin menghubunginya terlebih dahulu jikalau hasil itu menyatakan Alan yang bermasalah. Andin menerima permintaan Alan setelah menerima sejumlah uang. Keluarin ya di sini ya. Sendiri bisa kan? Malam harinya, Andin menelpon Alan. Dia memberitahu bahwa hasilnya sudah keluar. Hasilnya Alan memiliki masalah dengan kesuburan. Alan langsung mengajak Andin bertemu malam itu juga. Alan beralasan pada Nadia bahwa ada masalah pekerjaan dan dia harus pergi. Alan dan Andin bertemu di sebuah bar. Alan meminta Andin mengubah hasil tes sebelum diserahkan ke dokter untuk melakukan pemalsuan data. Andin meminta bayaran 10 juta. Dengan terpaksa Alan menyetujui hal itu. Andin pun bekerja untuk mengubah hasil tes Alan menjadi subur. Keesokan harinya dokter menjelaskan hasil tes Alan sangat subur, sedangkan Nadia masih perlu proses lebih lanjut. Alan merasa lega, begitu juga dengan Nadia. Di lain hari Nadia pergi ke klinik seorang diri untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil hasil lab. Tak disangka,
Nadia bertemu dengan Atar di klinik. Mereka saling bertanya kabar, dan dari situ mereka tahu bahwa mereka sama-sama belum memiliki keturunan. Malamnya Nadia bercerita bahwa tadi di klinik bertemu dengan Atar. Alan menggoda istrinya yang pasti merasa asik bertemu dengan mantan. Keesokan harinya Nadia dan Alan berada di klinik. Dokter menjelaskan hasil tes Nadia juga bagus. Dokter kemudian memberi penjelasan beberapa kemungkinan yang menyebabkan kenapa tidak terjadi pembuahan. Kemudian dokter menyarankan mereka untuk melakukan bayi tabung. Nadia langsung menyetujuinya. Mendengar hal itu, justru Alan panik. Dia pun menelpon Andin dari toilet dan menceritakan kalau istrinya setuju untuk bayi tabung. Andin menjelaskan kalau bayi tabung harus menggunakan hasil tes asli, tidak bisa dipalsukan. Karena hal itu membuat Alan takut ketahuan kalau dia bermasalah dengan kesuburannya. Telepon mereka terputus karena Nadia mencari Alan. Nanti biar saya bantuin. Lihat suami saya nggak, Mbak? Di tempat lain, Karin sangat antusias menjalani program bayi tabung. Atar kemudian bilang pada Karin agar bisa menerima apapun hasilnya nanti. Hari berikutnya, Nadia menelpon klinik dan berbicara dengan Andin. Nadia memberitahu untuk reschedule program bayi tabung karena suaminya ragu. Kemudian Nadia curhat kalau merasa bingung dengan sikap suaminya yang tidak memiliki kemauan untuk mencoba dulu. Setelah itu Andin menelpon Alan memberitahu bahwa Nadia barusan telepon dan curhat banyak. Andin berkata bahwa dia merasa kasihan dengan Nadia. Setelah berbicara dengan Andin, Alan menelpon Nadia, protes kenapa harus sampai curhat dengan Andin. Nadia curiga kenapa suaminya sampai tahu nama admin klinik. Namun karena mantan fuckboy, tentu saja Alan bisa menjawab setiap pertanyaan Nadia. Alan menyudahi percakapan dan akhirnya Alan mengiyakan kemauan istrinya untuk melakukan program bayi tabung. Lo tuh nggak punya perasaan. Suatu hari Andin ditelepon debt collector sambil marah-marah. Saat berbalik, dia terkejut karena sudah ada Nadia dan Alan. Nadia masuk ke ruang dokter untuk melakukan konsultasi, sedangkan Alan menuju ke ruang pengambilan sperma. Andin dapat panggilan telepon dari debt collector lagi. Andin kemudian mengikuti Alan ke ruang pengambilan sperma. Dia meyakinkan Alan bahwa pasti program bayi tabung mereka berhasil. Andin berani menjamin keberhasilan program itu. Dia mengajak Alan bertaruh. Jika program bayi tabung berhasil, maka Alan harus memberinya uang sebesar 50 juta. Sebaliknya jika program gagal, maka boleh minta apapun padanya kecuali uang. Alan menyetujui kesepakatan itu dan akhirnya program bayi tabung dimulai. 3 bulan kemudian saat periksa, Nadia dinyatakan berhasil mengandung 2 bayi kembar. Nadia sangat bahagia sedangkan Alan sangat kaget karena keberhasilan itu. Di tempat lain, Atar dan istrinya mengalami kekecewaan karena bayi tabung mereka tak berhasil. Karena keberhasilan itu, Alan mengajak Andin bertemu lagi di bar. Alan penasaran kenapa dia bisa berhasil memiliki keturunan, sedangkan kualitas spermanya tidak bagus. Andin berkata semuanya mungkin saja terjadi karena dokter bisa memilih mana sperma yang bagus untuk dipertemukan dengan sel telur. Alan menyerahkan cek sebesar 50 juta dan Andin semakin sumringah. Alan memesan minuman termahal dan itu membuat Andin mabuk berat. Alan membawa Andin keluar dari bar dan dalam keadaan mabuk berat, Dibodoh-bodohin sama perempuan. Alan menginterogasi Andin. Lalu Andin mencerita bahwa dia telah menukar sperma Alan dengan sperma milik Atar. Oleh karena itu, bayi yang di dalam kandungan Nadia berasal dari sperma Atar. Seketika, Alan terbakar emosi dan membuat Andin kehilangan keseimbangan lalu terjatuh di tangga. Alan membawa Andin ke rumah sakit. Tak lama Nadia menelpon Alan bertanya di mana Alan karena belum pulang. Alan berbohong sedang membawa orang kantor ke rumah sakit. Tak berselang lama, ponsel milik Andin berdering. Alan mengangkat telepon itu dan dari seberang mengaku bahwa dia adalah ayah dari Andin. Alan tiba di rumah. Nadia menanyai Alan yang tampak tak bersemangat dan Alan menjawab hanya kecapean saja. Keesokan harinya Alan menelpon Atar. Alan marah-marah dan mencurigai pertemuan Atar dengan Nadia di klinik. Alan menanyai apa yang Atar lakukan terhadap Nadia sampai bisa hamil. Atar bingung apa maksud darah perkataan Alan dan meminta Alan untuk berbicara dengan jelas. Alan menuduh Atar merusak kredibilitasnya dengan memberikan sperma miliknya untuk Nadia dan sekarang Nadia hamil karena sperma milik Atar. Mendengar hal itu Atar terkejut dan menutup telepon dari Alan. Atar menceritakan masa lalunya saat masih kuliah. Karin mencurigai dia berselingkuh dengan Nadia karena dirinya tak bisa memberikan keturunan. Kemudian Atar mengingatkan istrinya tentang janji setia yang pernah ia ucapkan dulu. Keesokan harinya Atar dan istri menemui Dr. Sanjaya untuk menanyakan kebenaran tentang yang disampaikan Alan. Namun dokter meyakinkan bahwa hal demikian tak akan pernah terjadi di kliniknya. Di saat bersamaan, Nadia dan Alan juga hendak periksa kandungan. Mereka bertemu dan Alan panik. Atar memberitahu dokter bahwa Alan adalah orang yang telah menuduhnya.
Alan tersenyum garing dan berpura-pura bahwa semuanya bercanda. Nadia bingung dan bertanya apa yang terjadi. Atar menjelaskan apa yang Alan lakukan kemarin, dan Alan masih terus mengelak. Dia bilang kalau dia hanya ingin ngeprank Atar. Tiba-tiba datanglah seorang pria tinggi kekar bersama 2 pengawal. Pria itu mengaku sebagai ayah Andin. Dia ke klinik karena ingin menuntut cek yang diterima Andin adalah cek kosong. Kemudian Alan keceplosan dengan berkata bahwa cek itu asli. Nadia bingung. Apa hubungan suaminya dengan semua kejadian ini? Alan berkata bahwa dia yang telah mengantar Andin ke rumah sakit karena keadaan semakin memanas. Akhirnya dokter menyarankan mereka untuk masuk ke ruangannya untuk membicarakan semua permasalahan dengan baik-baik. Di saat bersamaan Andin menelpon dokter dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Akhirnya kelakuan Alan selama ini terbongkar dan semua tahu jika anak di kandungan Nadia berasal dari sperma Atar. Baik Nadia, Atar atau istrinya sangat terkejut mengetahui hal itu. Malamnya Nadia menyeret koper hendak pergi dari rumah. Alan melarang Nadia pergi karena sedang hamil. Dia berkata jika Nadia tak ingin tinggal dengan Alan, maka Alan yang akan pergi dari rumah. Nadia kemudian memperingatkan Alan untuk tidak menemuinya tanpa seizin dari dia. Suatu pagi, ibu Alan mengunjungi Nadia dan dia khawatir melihat wajah Nadia yang pucat. Dia kemudian meminta maaf karena selama ini menuduh Nadia mandul dan berpesan kepada menantunya agar tidak kecapean. Kini Alan tinggal di hotel dan tubuhnya tak terurus. Andin menelpon Alan dan meminta maaf dan memohon agar tidak dilaporkan ke polisi. Alan berkata bahwa dia tak akan lapor polisi. Alan memastikan bahwa dia tak akan pernah bertemu dengan Andin lagi. Saat Nadia periksa kandungan, Karin sengaja menunggunya di luar. Selesai periksa, Karin menemui Nadia dan mengajaknya untuk ngobrol. Saat di rumah, Karin melihat suaminya memandangi potret masa lalu bersama Nadia dan Alan. Atar lalu bilang merasa kangen dengan anak-anak yang ada di rahim Nadia. Kemudian Karin mengajak Atar pergi ke rumah Nadia. Kedatangan mereka berdua membuat Nadia sangat senang. Saat Alan kerja, dia melihat rekan kerjanya yang memiliki hubungan keluarga sangat harmonis. Padahal mereka tak memiliki keturunan dan mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Orang itu bercerita bahwa dirinya tidak bisa memiliki keturunan. Dan Alan merasa salut orang itu bisa dengan mudah menceritakan kelemahannya. Alan pulang ke rumah saat Nadia sedang pergi. Alan ngobrol dengan pembantu dan bertanya bagaimana keadaan Nadia. Setiap hari Alan selalu pulang dan meletakkan bunga di meja. Namun Nadia juga selalu membuangnya ke tempat sampah. Nadia melakukan pemeriksaan kehamilan dengan ditemani Atar bersama Karin. Di hotel Alan mengabaikan panggilan telepon ibunya. Suatu hari Atar menelpon Alan menanyakan kabar dan Alan meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Atar memaafkannya dan menanyakan kondisi ibu Alan setelah masuk rumah sakit. Alan jadi bingung karena dia sama sekali tak tahu ibunya masuk rumah sakit. Alan buru-buru ke rumah sakit menemui ibunya. Saat masuk ke ruangan, ibunya tak mengenali Alan. Alan siapa? Di sana juga ada Atar dan Karin. Sedangkan Nadia datang hampir bersamaan dengan Alan. Di ruangan, Alan bingung kenapa ibunya jadi pikun. Namun tiba-tiba ibunya marah kepada Alan dan ternyata dia hanya pura-pura tak mengenali putranya. Ibunya memarahi Alan yang telah berbohong. Alan menoleh ke arah Atar dan Atar hanya berkata prank. Ibu Alan melakukan itu semua demi mempertemukan Alan dengan Nadia agar mereka bisa memperbaiki hubungan. Setelah itu Nadia merasa kesakitan karena hendak melahirkan. Singkat cerita, Nadia berhasil melahirkan 2 anaknya dengan selamat. Setelah itu, Alan menemui Nadia untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Nadia memaafkan Alan tanpa meminta penjelasan panjang karena dia selalu mengerti Alan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan salah satu putranya kepada pasangan Atar dan Karin. 2 keluarga itu hidup bahagia dan saling rukun. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah ada uang data bisa dipalsukan. See you, jangan lupa subscribe dan semoga sehat selalu.